bayaran klien lo akan lebih mahal kalau lo pakai alat ini. Set. Apa ini? Nanti gue jelasin. Let's go. Nah, produksi konten YouTube gua ataupun Instagram gua sehari-hari sebenarnya cukup buat gua sendirian bisa, atau berdua nih sama Reski gitu ya. Tapi di beberapa momen kerjaan yang lebih serius gitu ya, klien yang lebih gede, gua kadang perlu tim produksi yang lebih banyak. Biasanya di sana gua fokus menyutradarai aja gitu sebagai director dan juga sebagai DOP. Yang lain kamera operator nih yang pegang kamera gitu ya, dan juga lighting gitu yang nge-set lighting, dan audio man-nya biasanya beda lagi gitu. Gua perlu bantuan orang lain juga. Dan kalau kayak gitu, biasanya sutradara tuh posisinya jauh gitu. Gue diem sambil lihat monitor, lihat itu, oh lighting kurang dong, kurang ganti warnanya. Kamera jangan di situ dong, repot ya kalau teriak-teriak. Jadi itulah dia tujuan pakai alat kayak gini. Ini adalah Shineco X-Stock X Pro. Yang gue pakai ini X Pro 5. Nah, jadi kalau produksian lu udah lebih gede, lu perlu nih alat ini. Selain dari looknya yang keren, tapi lu juga emang ini berguna. Jadi ini adalah unit si intercomnya. Apa itu intercom, Bang? Jadi intercom adalah alat untuk berkomunikasi antara orang-orang produksi ya. Lu bisa lihat juga ini si X Pro versi master. Nah, ini tuh ada yang merah, ada yang biru. Master tuh apa, Bang? Master tuh buat yang utamanya. Sebagai sutradara biasanya pakai yang master. Gue bukan bilang gue sutradara, kagak ya. Gue cuma produksian kecil-kecilan. Cuman kadang pas gue berperan sebagai sutradara, kita perlu pakai yang ini, yang master gitu ya. Nanti gue jelasin juga. Di sini ada 5 biji, Pak. 5 intercom gitu ya. Ini adalah apa ya, pouchnya. Setiap dari intercom dapat pouch kayak gini biar aman, biar tidak kegores-gores gitu ya. Yang biru ini ada 4. Nah, yang 4 yang biru ini buat tim gitu ya. Misalkan di sini ada kamera operator 1 gitu ya. Apa tuh kamera operator? Tukang kamera gitu ya. Yang pegang kamera tuh kayak Rizky tuh lagi nge-operate kamera. Ini kameramen 1, kameramen 2 gitu ya. Di sini misalkan ada tukang audio, pegang juga ini, pakai bukan dipegang gitu ya. Yang ini juga sama, yang ini adalah untuk tukang apapun, tukang lighting kek, mau tukang art director kayak apa tuh art director, tukang nge-set segala macemnya, banyak lah ya istilahnya, apapun. Dan ini adalah masternya, bentuknya sama aja semuanya. Kita coba pakai aja, Pak, ya. Set. Deh, nah ini bisa di adjust ukurannya. Kalau misalkan lo kepalanya gede, seperti kepala desa, segede desa kepalanya, aduh. Di sini lu nyaman-nyamanin aja. Oke, good ya. Kita bisa pakein ke Rizky. Kita coba pakai Rizky. Lempar aja lah. Jadi gue suka dengan produk yang keluarin dari boxnya, dinyalain, langsung nyala, langsung bekerja. Itu yang gue suka gitu ya. Sebenarnya ini bisa pun di pairing gitu ya. Di pairing lagi, tapi dari bawaan boxnya udah di pairing. Jadi kita tinggal on. Gue sebagai master on, bang kayak gini. Tuh, pairing succeed. Nah, ini bayangin kalau kita sebagai sutradara nih, nah gue pengen nyuruh kameramen tolong itu pakai lensa wide aja deh di situ gitu ya. Ini produksian gue gitu ya, dengan bahasa santai, nggak usah detail-detail banget, nggak usah serem karena dunia ini sederhana, Pak. Intinya begitu. Oh, lighting lu ganti deh ke warm gitu ya, gitu. Oke, segala macamnya gitu ya. Ini mikrofon gue nih ya. Mikrofon gue tuh nyantol di sini. Jadi gue pengen Rizky ngomong dan lu bisa denger suaranya. Coba Ki. Lemah. Oke. Ini jadi gue lagi ngetes suaranya. Oke. Suaranya gimana? Suaranya oke. Dan kedengeran. Di sini pun kedengeran itu. Iyalah. Cukup, kita akan bahas detailnya, kita akan bahas gitu ya. Nah, kita lihat dulu produknya. Ini full black dan di sini ada busa-busanya nih, ya. Ada busa kayak kulit dan busa gitu ya. Ini pun busa buat enak ke kuping. Dan di bagian atas ini pun sama, ini empuk sekali. Dan di pinggir sini ada metal kayak gini ya. Ini buat adjust, misalkan ukuran lu pengen kepala lu kayak segede gaban, bisa digedein, Pak, gitu ya. Bagian sini pun sama, kita bisa gedein, kita bisa tutup kecilin kayak gini. Di sini lu bisa lihat ada tulisan X Pro. Ya, ini warna merah gitu ya. Nah, warna merah ini menandakan si masternya. Nah, masternya ini bisa dipakai sama sutradaranya. Oke, di sini ada tombol, ini ada A, di sini ada B, di sini ada plus minus. Ini untuk kecilin dan gedein volume. Kalau kurang keras suara si orang yang ngomong, lu gedein aja di sini, kecilin gitu ya. Dan di sini ada A dan B. A ini buat menjadikan dia sebagai master. Misalkan yang merah ini habis gitu ya, kita ganti ke yang biru. Yang biru ini bisa ditekan, jadilah dia sebagai master gitu. Yang B ini untuk noise cancellation. Kalau diklik sekali, tut gitu ya. Ini akan nge-noise cancellation. Misalkan lo syuting di sungai, di mana, di hujan segala macam, itu bisa menghilangkan suara-suara yang mengganggu. Tapi gue pribadi adalah suka suara yang live-nya aja, yang langsung gitu, yang real gitu ya. Dan kalau yang B-nya ini ditekan, tek
gitu ya. Jadi akan menjadikan si dominan gitu ya. Jadi ini adalah rajanya yang ngomong sendiri. Kan gua pengen ngomong, woi jangan di situ woi, bla. Ini kedengeran ke semua yang kecil-kecil ini, apa ke tim produksi. Hanya bisa si apa masternya aja yang ngomong gitu ya. Pas dilepasin kembali lagi ke normal gitu ya. Dan di sini tuh ada mikrofon. Ini bisa di sini dan bisa di sini. Tujuannya misalkan lu kupingnya kuping kiri nih gitu ya. Misalkan kuping kiri kan di sini. Ya udah, mikrofonnya lu puterin ke sini. Set gitu ya. Lu ngomong di sini bla 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 bla. Tapi kalau kuping lu di kanan, kuping gua kanan, Bang. Enaknya gua pakai di kanan, Bang. Atau lu pegal pengen puter-puter. Puterin ke sini. Jadi gitu ya ngomong. Bla 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 bla. Terus kalau kita puterin ini ke atas gitu, ini akan auto nge-mute. Itulah enaknya. Di bagian sini ada tulisan Shineco-nya. Ini bagian penutup, penempel aja ke kuping sebelahnya gitu ya. Bukan di kuping tapi di atas kuping ditempelnya. Dan di sini ada baterainya. Set. 1050 mAh, 3,7 volt bla bla bla. Ini nih intinya 24 jam bertahan pakai baterai ini. Gitu ya. Dan di bagian sini ini ada on off di sini dan di sini ada audio jack 35 mili. Ini bukan buat headset ya, tapi buat input. Jadi misalkan ada audio lagi source dari luar pengen masuk ke sini, lu pengen dengerin juga bisa gitu ya. Dan di sini ada USB, port USB, USB-C ini untuk ngecas langsung atau lu bisa cabut aja baterainya dan dicas pakai chargerannya ini ya. Kita bisa cas baterainya secara langsung di sini gitu ya. Untuk ngecas baterainya pun simple banget, tuh tinggal masukin aja kayak gitu ya. Dan lu juga dapetin strap kayak gini buat bisa digantung-gantung gitu ya. Dan juga dapetin 3 USB ke Type C buat ngecas tadi ketiga adaptornya ini. Dari segi build quality ini tuh semua plastik banget gitu ya. Lu bisa dengar suaranya nih. Tapi dari plastik ini kita dapat keuntungan yaitu ringan sekali, Pak. Itu jadi ringan banget. Ini cuma 100 gram beratnya. Zaman sekarang production enaknya yang ringan-ringan aja. Oke, gue pengen kasih contoh juga kerjaan apa yang kasusnya tuh kepake nih alat kayak gini gitu ya. Waktu itu gue pernah nge-shot juga klub motor gue, mesin rider waktu itu. Misalkan gue sebagai master ya, sebagai kameramen juga karena itu bukan produksi serius, tapi gue perlu koordinasi dengan Rizky yang jaraknya cukup jauh. Jadi gue di atas, gue lagi diam di atas gitu ya. Gue pengen motornya tuh racing atau datang dari bawah gitu ya ke jalan ke atas, dan Rizky di bawah ngontrolnya. Jadi gue siapin dulu kamera di tengah jalan. Oke, Ki, aman di bawah? Aman. Udah ready semua? Yuk, ready. Oke, siap-siap. Standby, Ju. Standby, oke. Kamera rolling. And action. Gas. Naik tuh dari bawah nih, jadilah shotnya yang seperti itu. Jadi memudahkan bukan kalau pakai yang gini, daripada kita harus teriak-teriak dan juga pakai feeling segala macem. Kalau produksian emang jarak jauh, perlu koordinasi, apalagi itu tim cuma berdua gua gitu ya. Gua dan Rizky aja udah butuh kayak gini, apalagi yang emang syutingnya sampai malam gitu ya, pakai lighting segala macem. Pastinya perlu yang kayak gini gitu ya. Dan Shineco X-Log ini pun nggak cuma yang paket 5 ini, ada juga yang paketnya buat berdua gitu ya. Kalau sendirian buat apa? Gitu. Jadi ada, lu bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan lu. Yang gua di sini yang X Pro 5, intinya yang 5 biji gini lah ya. Ini adalah jarak 1 meteran ya. Aman, Ki? Aman. Katanya menurut klaim 500 meter ya. 100 Gitu. meter masih aman. Aman, aman, Oke. aman. Oke, masih aman 100 meter. Aman. Masih aman ya. Oke. Oh, masih aman. Jadi ini tuh mikrofonnya gua taruh di dalam Shineco-nya. Ya, buat yang belum tahu itu. Ki, suara aman, Ki? Aman, aman, aman. Gile. 200 loh. 200 meter nih, bro. Belum ada gangguan-gangguan ya, Pak ya? Belum ada gangguan, ya. Iya, Berarti betul. Aman. kalau kita tanpa ada gangguan sinyal, dalam artian tidak melewati tembok ini, Pak. Aman. Ya. Sekitar 250 ada, Pak. Belum ada gangguan. Sejauh ini belum ada gangguan. Belum ada gangguan ya. Ini aman suara? Aman. Barusan cuman ada apa namanya? Apa? Pairing fail katanya gitu. Pairing fail. Jadi gimana? Pairing failed. Nah, Pairing succeed. succeed lagi, Ki. Pairing failed. Cek. Pairing succeed. Oh, mungkin ya. Nah, Masih ada? Nah, disinilah Pairing Pairing. succeed. 270 meteran lah. mungkin udah kejauhan mungkin ya. Ada, Bro? Masih ada, Bro? Ada.
ada nih, ada lagi nih. 300 meter, berarti kita mundur lagi ya? Ya, Ah, mati lagi Pak. pairing fail katanya. Pairing sukses katanya gitu, Pak. Pairing failed. Nah, fail ya. Pairing Mati fix berarti succeed. sini ya. Jaraknya kejauhan, Ini udah hampir Tenkonya akan kasih tahu pairing fail katanya Ini gitu. 300 kayaknya, ini 300. Nah, berarti kesimpulannya adalah di titik 300 meteran lah ya. 300 meteran kita udah mendapati sinyal gangguan. Kadang-kadangan, jadi di sekitar 300 plus itu ini tanpa ada gangguan ya. Ini jalan lurus full. Mungkin 290 meteran ini masih aman gitu ya. Ini Rizky pun udah nggak kelihatan tuh. Di sana jauh banget. Kalau di 300 plus kayaknya cukup ada gangguan. Gua nggak tahu, mungkin ini bisa 500 meter itu kalau di lahan yang kosong banget gitu ya. Seperti lapangan gede gitu. Jadi selama tadi Jo jalan, mic-nya disimpan di sini gitu. Alright, check sound. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Apakah alat ini oke? Nah, jadi ternyata hambatannya itu ketika ada tiang listrik. Di sana waktu gua syuting memang banyak tiang listrik. Jadi bagusnya itu ketika tidak ada tiang listrik, meskipun ada pohon, suaranya akan aman sejauh 500 meter. Kalaupun ada tiang listrik, menurut gua 280 meter itu udah sangat oke. Banyak sih kasus project yang bisa lebih optimal kalau kita pakai intercom seperti ini. Ya, yang gua pakai ini Shineko X-Talk X Pro 5 gitu ya, buat 5 orang. Dan juga secara penggunaan kalau dipakai lama gak kerasa bener-bener, karena ini cuma 100 gram untuk headset sebesar ini. 100 gram doang, itu gak kerasa di kepala Pak. Gak lebih berat kayak headphone kalau lagi dipakai gitu. Ini kalau sambil pegang kamera segala macam gak kerasa Pak. Dan juga emang ternyata kalau bagian sini bolong gitu ya, gak ada penutupnya, jadi nyaman buat ngobrol sama orang sekitar, tapi tetap bisa controlling juga sama orang-orang di produksian gitu sih. Intinya balik lagi ke lu, ini apakah lu butuhkan atau enggak. Cuman kalau produksian sekecil gua pun, PH yang gua jalanin masih kecil banget, tapi perlu alat kayak gini. Asli kerasa banget perlunya, apalagi kalau contoh tadi ya, kita perlu shot yang dari jauh, orangnya dikumpulin di sana, banyak orang, dari Rizky yang controlling di bawah, dan gue perlu koordinasi segala macem, itu juga sangat diperlukan. Itu pun project iseng, apalagi kalau project serius semacam video klip yang gue buat segala macamnya, pastinya perlu yang namanya intercom seperti ini. Dan kalau lu rasa udah butuh dan pengen lihat-lihat dulu, lu bisa cek aja di description di bawah seperti biasa, cek dulu aja, ada berbagai jenis juga, ada versi yang tidak pro, ada versi yang pro-nya seperti ini. Dan lu bisa cek aja di sana semuanya, tergantung kebutuhan lu. Dan kalau lu udah pengen beli, langsung check out aja. Ini jujur sangat worth it untuk invest barang di production lu, karena ini pun nggak harus yang upgrade tiap tahun gitu. Kalau lu punya ini masih bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi alat yang bisa membantu production lu, dan juga pastinya lebih proper lagi, lebih keren lagi, dan pastinya bayaran pun lebih meningkat karena lu lebih profesional. Secara penggunaan pun kepake, bukan gaya-gayaan doang gitu ya. Oke, jadi segitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Grazie. Assalamualaikum. Dah.